pemerintah kan ingin menggalakkan agar memang udah masyarakat pasang, tapi di lapangan beda. Yang namanya rakyat bisa membuat listrik kebutuhannya sendiri, itu adalah demokratisasi energi. Bukan dikuasai oleh para pemilik modal saja. Hamparan pembangkit listrik tenaga surya PLTS terapung di Waduk Cirata, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat jadi wujud upaya negara mengejar target bauran energi terbarukan. PLTS ini hasil kerjasama Kementerian SDM, Kementerian BUMN, PLN, serta perusahaan energi dari Uni Emirat Arab Masdar dengan nilai investasi 1,7 triliun rupiah. Mega proyek energi terbarukan ini jadi kabar baik transisi energi Indonesia. Pemerintah punya target porsi energi baru terbarukan mencapai 23% pada 2025 nanti. Tapi bagaimana dengan transisi energi yang muncul dari inisiatif warga? Adakah sosialisasi dan kemudahan bagi warga untuk terlibat dalam transisi energi? Sudah 13 tahun, anak Agung Bagus Putra Utama atau yang akrab disapa Aji memanen listrik dari cahaya matahari. Berawal dari hobi, warga Tabanan Bali ini memodifikasi sendiri instalasi listrik di rumahnya untuk memanfaatkan sumber energi alternatif. Di awal memang saya melihat di video atau di YouTube atau di TV ya, banyak orang luar negeri memasang panel. Dan setelah itu saya lihat karena ini gratis, selalu ada matahari, coba pasang deh. Mulanya pada 2010 Aji hanya memasang panel surya berkapasitas 300 watt dengan daya listrik terpasang PLN di rumahnya sebesar 2200 volt ampere. 2 tahun lalu ia menambah daya PLTS atapnya menjadi 1600 watt. Aji memasang PLTS atap 1600 watt pada Mei 2021. 3 bulan kemudian, Kementerian SDM mengeluarkan aturan soal pemasangan PLTS atap. Awalnya, Aji mengaku tidak tahu dengan aturan pemanfaatan listrik energi surya bagi pelanggan PLN. Ia tak pernah melapor, pun tak pernah ada sosialisasi dari PLN. Ia mempelajari sendiri aturan pemasangan PLTS atap yang dikeluarkan Kementerian SDM pada 2021 lalu. Hingga akhirnya ia mendapati transisi energi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga tak semudah yang ia bayangkan. Saya datang ke PLN untuk mengajukan PLTS atap. Nah, di situ dikasih syarat yang standar SLO, terus perkabelan segala macam. Nah, terus di situ ada harus pakai KWH Exim. Nah, jadi KWH ekspor impor itu, Pak, ada KWH Exim. Jawabannya, KWH Exim apa? KWH Exim atau meteran Exim merupakan meteran khusus bagi pelanggan PLN yang menggunakan PLTS. Meteran ini memungkinkan pelanggan mengekspor kelebihan listrik yang dihasilkan PLTS. Nah, di situ ada juga syarat untuk satu, yaitu menaikkan daya ke 2200 dari yang sebelumnya, harus naik ke 7700. Merasa tak sanggup membayar abonemen alias tarif berlangganan minimum untuk daya terpasang 7700 volt ampere, Aji memutuskan jalan terus menggunakan PLTS atap.
Ia tak mengganti meteran listriknya menjadi meteran ekspor-impor. Setahun menggunakan PLTS atap 1.600 watt, Aji didatangi petugas penertiban PLN. Ia dinilai menyalahi pemakaian listrik. Jadi pelanggarannya bukan karena nggak pasang KWH Eksim, bukan karena saya pasang PLTS, tapi pasal yang dikenakan itu memundurkan KWH meter. Karena KWH meter saya jadul, yang lama, dalam bentuk piringan. Karena listrik saya lebih besar dari yang digunakan, punya listrik 1.600 waktu itu, pasang cuma kepake 500, 1.000-nya kan masuk ke PLN untuk dipakai oleh masyarakat yang lain. Ya, jadi muternya kebalik. Aji didenda hampir 18 juta rupiah. Ia diberi dua pilihan, menyicil denda atau diputus sambungan listrik. Saya nggak sanggup, udah cabut aja. Karena dalam hati saya berpikir, oh berarti saya tinggal switch ke baterai aja, gitu. Karena saya punya pengetahuan sedikit, nggak apa-apa lah saya berani, walaupun di awalnya memang berat. Tak lagi mendapatkan listrik PLN, kebutuhan energi rumah tangga Aji kini sepenuhnya berasal dari PLTS atap. Ia menambah daya PLTS atapnya menjadi 5.000 watt dengan total investasi 130 juta rupiah. Sekarang udah full 5.000 watt itu saya bisa pakai dari kompor gas sekarang ke kompor induksi. Terus pakai oven juga listrik, ovennya 1.500, terus juga hampir semua saya konversi ke listrik. Karena aktif membagikan pengalamannya di media sosial, Aji seringkali dijadikan rujukan bagi warga yang berminat dengan PLTS atap. Pemerintah kan ingin menggalakkan agar memang udah masyarakat pasang, tapi di lapangan beda. Kalau banyak sih, saat ini banyak yang chat, WA dari seluruh Indonesia banyak. Kendala yang mereka hadapi itu karena mereka awam. PLN Unit Induk Distribusi Bali menyebut Aji didenda karena menyalahi prosedur yang mengakibatkan alat ukur PLN terganggu. Kalau case yang tadi itu pasti dia masang dulu baru dia melapor. Ada semacam SOP yang dilanggar. Dasar hukumnya adalah kita di P2TL, bukan khusus PLTS. Ketika ada pelanggan yang melakukan suatu action yang bisa mengganggu alat ukur PLN, itu pelanggaran. Jadi bukan hanya fokus, oh kenapa PLTS, bukan. Jadi yang dikenain adalah pelanggaran terhadap koneksinya ke PLN itu mengganggu alat ukur PLN. PLN juga menegaskan tidak ada aturan yang mengharuskan pelanggan menaikkan daya terpasang menjadi 7.700 volt ampere jika ingin menggunakan PLTS atap. Terkait hal tersebut ya itu tidak benar. Jadi PLN Bali membuka untuk pelanggan yang mau masang PLTS dipersilahkan. Jadi tidak ada pembatasan. Sama seperti yang dialami Aji, Greenpeace Indonesia punya pengalaman menghadapi ruwetnya birokrasi pemasangan PLTS atap. Kita memerlukan waktu 1 tahun lebih untuk bisa mendapatkan izin dari PLN untuk kita bisa mengekspor listrik ke jaringan PLN. Jadi kasus Pak Aji ini nggak hanya dirasakan oleh Pak Aji aja, tapi memang ada beberapa kasus yang juga dirasakan oleh teman-teman lain gitu ya, sebagai pengguna panel surya. Mereka sudah pasang PLTS tapi mengajukan izin sangat lama, sangat sulit gitu, dan banyak dihambat di beberapa momen gitu. Dan kalau mereka akhirnya ya maksa aja gitu, akhirnya seperti Pak Aji itu kena denda gitu. Pemasangan PLTS atap telah diatur melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2021. Namun, regulasi itu kembali direvisi. Hingga kini, revisi aturan yang dijanjikan rampung pada Juli 2023 itu belum juga muncul ke publik. Di Subang, pembangkit listrik energi terbarukan yang dikembangkan komunitas warga mati karena tak ada aturan yang melindunginya. Transisi energi buat saya omong kosong. Tanpa berubah pola pikir.
Pemilu 2024 adalah pesta demokrasi kita. Perbedaan pilihan jangan sampai menjadi konflik dan mencederai demokrasi itu sendiri. Jadilah bagian dari Pemilu 2024 dengan mengetahui setiap tahapannya untuk Indonesia maju dan damai. Pencalonan DPD dimulai sejak Desember 2022, sementara pencalonan DPR dan DPRD dimulai sejak April 2023. Sedangkan pengumuman pendaftaran serta pencalonan presiden dan wakil presiden dimulai Oktober 2023. Dilanjutkan dengan masa kampanye pada November 2023. 11 sampai 13 Februari 2024, seluruh peserta kampanye masuk dalam masa tenang untuk memberikan waktu kepada masyarakat memutuskan secara objektif pilihannya. Berikutnya, proses rekapitulasi hasil penghitungan suara. Setelah suara dinyatakan sah, pengambilan sumpah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih. Jadilah bagian dari perhelatan akbar bangsa Indonesia bersama teman memilih Rumah Pemilu Kompas TV. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Hey guys. Hey, lihat aku, putar celup jadi seru. Hey, lihat aku. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Hey guys. Hey, lihat aku, putar celup jadi seru. Hey, lihat aku. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Pemilu 2024 diikuti oleh 24 partai politik. Kenali nama, logo, dan nomor urutnya. Jadilah bagian dari perhelatan akbar demokrasi negeri ini untuk Indonesia damai sejahtera. Ikuti perkembangan dan informasi terkini seputar Pemilu 2024 bersama teman memilih Kompas TV, Rumah Pemilu. Pertengahan Desember ini akan menjadi debat perdana bagi Capres dan juga Cawapres. Tensi kompetisi dalam pesta demokrasi semakin tinggi. Ketahui di segala lini, berita dan informasi seputar Pemilu 2024. Debat Capres-Cawapres menjadi satu momentum tahapan yang juga krusial. Debat Capres-Cawapres ini jadi momen paslon untuk mengkampanyekan visi misi. Terkait dengan tema-tema besar yang kita sudah susun. Rumah Pemilu, Senin sampai Jumat pukul 3 sore, live di Kompas TV. Desa Cinta Mekar, Kecamatan Sagala Herang, Kabupaten Subang, Jawa Barat, menyimpan kisah sukses transisi energi berbasis komunitas. 20 tahun lalu, desa ini jadi percontohan pengembangan energi bersih untuk membangun desa. Sayang, inisiatif ini kini tinggal kenangan, sebab negara tak hadir untuk menjaga nafasnya. Sungai Ciasem yang mengalir di Desa Cinta Mekar tak hanya mengairi sawah, namun juga menggerakkan turbin pembangkit listrik tenaga mikrohidro PLTMH berkapasitas 120 kW yang dibangun warga. Saat itu, Desa Cinta Mekar dapat pendampingan dari Yayasan Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan IBK yang bergerak di bidang energi pedesaan. Dihitung-hitung, wah, mahal juga investasinya. Akhirnya saya nulis proposal ke badan PBB namanya UNSCAP untuk minta uang mengerjakan itu. Tapi uang itu dihibahkan seluruhnya buat orang Cinta Mekar, sementara saya dapat warisan dari orang tua saya. Nah, gabung jadilah pembangkit. Selama beroperasi 13 tahun, PLTMH dikelola oleh Koperasi Mekarsari. Selain menyediakan listrik untuk warga desa, koperasi ini juga menjual listrik ke PLN.
Keuntungannya dipakai untuk meningkatkan kesejahteraan warga. Penghasilan dari menjual listrik ke PLN, sebagian digunakan koperasi untuk membantu 165 kepala keluarga kurang mampu memasang KWH meter PLN. Nah, saat itu hanya ada satu dusun yang tidak dapat listrik. Maka begitu jualan ke listrik, dapat pembayaran dari PLN, maka uang itu dipakai untuk membeli tiang-tiang supaya dusun itu juga terlistriki. Itu tujuan pertama. Setelah dusun itu tercapai, maka uang yang diterima oleh PLN itu dijadikan uangnya koperasi yang diberikan pada anak-anak yang tidak mampu untuk bersekolah. Satu, yang kedua, ibu hamil untuk dapat vitamin. Lewat kontrak kerjasama, listrik PLTMH Cinta Mekar dibeli PLN. Namun, seiring waktu, listrik PLTMH Cinta Mekar dihargai semakin rendah oleh PLN, hingga membuat PLTMH Cinta Mekar tak mampu bertahan. Masyarakat kontrak itu dihargai 540, saya lupa ya. Tetapi terakhir sebelum mati itu 432 kalau nggak salah. Berarti ada drop ya. Kalau ini dijalankan, pembangkit itu dijalankan, maka yang terjadi operation cost lebih besar dari income. Lah saya mesti nongbokin ya, mendingan matiin aja udah. Ya. Saat masih aktif, Koperasi Mekarsari punya 400 orang anggota. Saat berjaya dulu, koperasi bisa mengantongi keuntungan hingga 20 juta rupiah sepanjang tahun. Dari keuntungan ini, warga memanfaatkannya untuk mendongkrak aktivitas usaha. Namun, keuntungan koperasi terus menyusut seiring turunnya harga dari PLN yang tak sebanding dengan biaya perawatan. Karena PLTMH tak lagi beroperasi, status Koperasi Mekarsari kini menggantung. Aduh, sedih sekali, apalagi ibu pengurus koperasi gitu. Ya kasihannya bagi warga yang membutuhkan gitu ya. Kalau dulu mah kan koperasi berjalan, dia pinjam modal ke koperasi, sekarang larinya ke bank-bank liar. Tak hanya mendampingi warga Cinta Mekar, Iskandar Kunto Aji juga mengawal sedikitnya 60 komunitas warga di berbagai penjuru negeri yang berinisiatif melakukan transisi energi bersih. Dari 60-an pembangkit yang saya buat, tidak satu pun legal, semuanya ilegal. Artinya, kalau pemerintah memang nggak bisa, ya berilah legalisasi pada masyarakat yang bisa melistriki desanya. Alasannya banyak sekali, ada SLO, sertifikat laik operasi. Lo begini nggak bisa karena tidak sesuai dengan standar. Kalau standarnya orang kaya harus diterapkan pada standar orang miskin, ya agak sulit. Keberadaan pembangkit listrik dari energi terbarukan yang dikembangkan komunitas warga rentan hadapi masalah. Sebab hingga kini pemerintah tak punya payung hukum untuk melindungi mereka dan menjamin aturan main yang adil bagi komunitas warga yang ingin memanfaatkan energi bersih. Karena buat saya yang namanya rakyat bisa membuat listrik kebutuhannya sendiri, itu adalah demokratisasi energi. Karena yang namanya renewable energy diciptakan Tuhan banyak, kecil banyak. Sementara otak para pengambil keputusan, otak birokrat bukan kecil-kecil banyak, yang mau tunggal, besar. Transisi energi buat saya omong kosong, tanpa berubah pola pikir. Greenpeace Indonesia menyoroti nihilnya insentif bagi komunitas yang punya inisiatif transisi energi. Padahal, pelibatan masyarakat penting untuk mempercepat target bauran energi. Kalau kita melihat dari dokumen CIPP yang dikeluarkan di bulan November kemarin, nggak ada
porsi dana yang dialokasikan untuk masyarakat gitu ya. Kalau kita konversikan dari dana 322 triliun itu dibangun PLTMH atau PLTB skala kecil atau PLTS gitu, bauran energi kita itu jauh melebihi, mungkin bisa sampai 23% itu mampu kita ya. Lantas, mengapa inisiatif warga masih dipandang sebelah mata? Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Pesta demokrasi sebentar lagi. Kita akan memilih pemimpin negeri. Pilihlah, cobloslah dengan nurani. Bersama kita majukan negeri. Dia bukan pilihan, cerdas sekawan. 5 menit tentukan 5 tahun ke depan. Berbeda pilihan, itu biasa. Tetaplah berpegang, Bhinneka Tunggal Ika. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Hey guys. Hey, lihat aku, putar celup jadi seru. Hey, lihat aku. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Pemilu 2024 diikuti oleh 24 partai politik. Kenali nama, logo, dan nomor urutnya. Jadilah bagian dari perhelatan akbar demokrasi negeri ini untuk Indonesia damai sejahtera. Ikuti perkembangan dan informasi terkini seputar Pemilu 2024 bersama teman memilih Kompas TV, Rumah Pemilu. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Kayaknya ada yang ditunggu-tunggu nih, penting banget ya? Oh ya iya dong, kan 14 Februari 2024 kita bakal menggunakan hak suara kita. Malahan rangkaiannya sudah dimulai sejak 2022 lalu. Nah, di Oktober hingga November 2023 akan berlangsung rangkaian pencalonan presiden dan wakil presiden. Setelahnya, peserta pemilu akan mulai masa kampanye mulai November 2023 sampai dengan Februari 2024. Lalu masuk masa tenang pada 11 sampai 13 Februari 2024. Keesokan harinya pada 14 Februari 2024, tibalah waktu untuk kita memberikan suara. Wih, keren. Makasih. Ada lagi nggak yang lebih keren? Oh ada dong. Biar lebih keren, saksikan terus Kompas TV untuk mengikuti perkembangan pemilu bersama teman memilih Kompas TV Rumah Pemilu. Bentang alam Indonesia yang indah punya potensi energi terbarukan yang melimpah ruah. Setidaknya potensi energi terbarukan itu mencapai 3.686 gigawatt. Yang terbesar yaitu energi surya, disusul energi bayu alias angin, hidro, arus laut, bioenergi, dan panas bumi.
Tapi potensi itu belum dimanfaatkan maksimal. Pada semester 1 2023, pemanfaatan energi terbarukan baru 12,7 megawatt saja. Tim Berkas Kompas telah mengajukan permohonan wawancara kepada Kementerian ESDM. Namun, hingga liputan ini tayang, permohonan kami tidak dipenuhi. Kami lalu mewawancarai Ketua Pelaksana Tim Perencanaan dan Penganggaran Transisi Energi menuju Energi Baru Terbarukan, Nizar Marizi. Tim ini merupakan tim lintas kementerian, yaitu ESDM dan Bappenas RI. Kalau kita lihat target di 2023-nya ini kan 17,9%. Di akhir 2023 ini baru sekitar 12,7%. Jadi memang gap-nya masih besar. Gap tadi seharusnya bisa dipersempit jika pemerintah beri ruang yang luas untuk masyarakat berpartisipasi dalam transisi energi. Kita minta kepada PLN untuk tidak membatasi pemasangan PLTS atap, karena kalau kita melihat sebenarnya bottleneck-nya nih ada di PLN gitu saat ini. Di banyak tempat orang-orang yang ingin memasang PLTS itu harus mengganti meterannya menjadi meteran ekspor impor, dan itu sulit untuk didapatkan. Koalisi Demokrasi Energi juga menyoroti adanya memo internal dari PLN yang keluar pada Maret 2022 lalu. Dalam memo itu tertulis adanya batasan kapasitas pemasangan PLTS atap dari daya tersambung. Jadi memo internal ini membatasi orang-orang yang mau pasang PLTS atap itu hanya 15% dari daya terpasang. PLN mengklaim memo internal itu tidak berlaku. PLN sebagai satu-satunya perusahaan penyedia listrik negara menegaskan tak ada pembatasan untuk pemasangan PLTS atap. Itu bisa kami pastikan untuk saat ini dari mulai surat itu terbit itu sudah kita tegur unit yang bersangkutan yang mengeluarkan surat bahwa tidak ada pembatasan karena kita masih mengacu kepada Permen ESDM nomor 26 tahun 2021. PLN klaim telah fasilitasi pelanggan yang ingin pasang PLTS atap. Dalam kurun 5 tahun terakhir, PLN mendata permohonan pemasangan PLTS atap tumbuh 1000%. Jadi selama itu tidak mengganggu secara teknis dan menimbulkan dampak teknis pemadaman yang mengganggu pelanggan-pelanggan yang lain, tidak ada batasan untuk dapat masuk ke dalam jaringan PLN. Namun di sisi lain, pemerintah akui ada hambatan dalam pengembangan program PLTS atap. Peraturan Menteri SDM nomor 26 tahun 2021 tentang pemasangan PLTS atap tak dijalankan secara efektif di lapangan. Hingga kini, regulasi itu pun statusnya masih direvisi. Selain itu, menurut Bappenas, faktor penghalang PLTS atap tak berkembang adalah tak seragamnya kebijakan PLN tiap daerah. Nah, ini pernah kami bahas juga dengan Kementerian SDM. Jadi bahwa peraturan tersebut, kalau yang kami konfirmasi ya, masih berlaku, tidak dicabut. Namun memang tidak juga bisa diimplementasikan secara efektif. Jadi ada memang yang ini tentunya sesuai dengan pertimbangan teknis dan juga pertimbangan ekonomis dari PLN di masing-masing region. Lalu saat ini apa saja yang negara upayakan untuk kejar target transisi energi? Ada 4 strategi besar sebenarnya yang sudah mulai dilakukan dan akan terus didorong dalam 2 tahun ke depan. Yang pertama, pembangunan pembangkit energi terbarukan secara masif. Kedua adalah yang biofuel, kita terus mendorong karena sejak tahun lalu kita sudah masuk ke B35. Kemudian yang ketiga adalah co-firing biomasa di PLTU. Yang keempat, melanjutkan di program didieselisasi dari PLTD PLN yang tersebar di pulau-pulau kecil ini dengan PLT sesuai dengan potensi setempat lah.
Mewujudkan transisi energi bersih harus dibarengi perencanaan yang matang, berkelanjutan, dan inklusif. Pemerintah harus buat payung hukum yang jelas agar masyarakat punya ruang untuk terlibat dalam pemanfaatan dan pengelolaan energi bersih. Kita nggak perlu mencari pendanaan dari asing, nggak perlu mencari pendanaan dari utang dari luar. Kalau kita misalnya mau bertransisi, ajak masyarakatnya untuk ikut bertransisi energi, dan kita bisa melakukan itu semua.